Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia dengan pasangannya. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan bahas tentang kenapa kamu suka dianggurin. Nah, beberapa hal yang menyebabkan kamu suka nganggur atau dianggurin. Ya, ini artinya tidak dipakai. Misalnya gini, kamu punya suami, kamu jarang dipakai oleh suami kamu, artinya kamu suka dianggurkan. Dan begitu juga ya, ketika kamu punya seorang istri, tapi istri kamu nggak mau dikeloni. Nah, ini artinya kamu juga suka dianggurkan. Dan hal dianggurkan atau nganggur ini bisa juga ke pekerjaan. Kamu nggak ada yang ngajak kerja, kamu dipecat dari tempat kerja, dan kamu usaha apapun selalu gagal. Ya, sering mengalami kegagalan dalam suatu kerja. Artinya kamu sering nganggur. Ini artinya kamu sering dianggurkan. Dan ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu suka nganggur atau dianggurkan, tidak terpakai atau sering nganggur. Ya, ini disebabkan yang pertama adalah kamu suka dianggurin, ya. Ini disebabkan aura kamu tertutup. Jadi orang yang auranya tertutup, ya, ini kamu tidak disukai orang banyak. Meski kamu tampan, meski kamu cantik, tapi orang melihatmu itu kurang menarik. Gaya tarik kamu kurang, yang membuat orang tertarik dan menyukai kamu itu kurang. Dan juga tidak bisa hasrat dengan kamu, atau bisa dikatakan orang melihatmu mati hasrat, atau tidak punya keinginan untuk berbicara, untuk ngajak kerja, untuk menyukai atau mencintai, ya. Jadi meskipun kamu tampan atau kamu cantik, ketika auramu tertutup, ya, kamu suka dianggurin atau jarang dipakai. Dan suatu hal yang menyebabkan auramu tertutup, tertutupnya aura ini bisa disebabkan karena suatu perbuatan, karma buruk dengan perilaku yang pernah kamu lakukan. Mungkin dulu kamu melakukan suatu perbuatan yang buruk yang bisa menutup aura kamu. Misal kamu sering mempermainkan hati seseorang, sering menyakiti hati seseorang, sering membuat orang kecewa. Nah, doa orang yang kamu sakiti hati, doa orang yang kamu kecewakan ini, dia berpikir buruk tentang kamu, ya, doanya buruk untuk kamu. Dan hal ini yang bisa menutup aura kamu hingga kamu tidak disukai orang, dan orang menganggapmu itu walaupun kamu cantik tampan biasa saja, ya, jadi kurang menarik, orang tidak tertarik. Dan yang bisa menutup aura yaitu bisa disebabkan karena ditutup oleh seseorang, ya. Jadi kalau auramu ditutup oleh seseorang, ini kamu bisa kelihatan tidak menarik, ya, tidak disukai orang. Bahkan orang melihatmu tidak bisa jatuh cinta atau tidak bisa bangkit hasratnya. Dan hal yang lain yang bisa menutup aura kamu yaitu adalah energi negatif, pikiran buruk, iri hati, cemburu, suka marah, atau suka gelisah. Orang yang mengalami ini itu kebanyakan bisa mengalami tertutup auranya. Orang yang suka cemburu, auranya tertutup menjadi tidak disukai oleh pasangannya. Orang yang suka marah juga tertutup auranya, tidak disukai pasangannya atau tidak sukai orang lain. Dan juga orang suka gelisah, biasanya kamu mengalami suatu kebangkrutan atau ditinggalkan oleh seseorang hingga menyebabkan dirimu itu sering gelisah. Auramu bisa tertutup, ya, kamu bisa menjadi tidak menarik, kamu bisa suka dianggurkan. Dan bisa juga
badan kamu ketempelan, ya, ketempelan jin atau setan atau pengaruh buruk. Jika dirimu ketempelan jin atau setan, ya, badan kamu bisa kelihatan tidak menarik, aura kamu tertutup, ya, bisa menyebabkan orang yang melihatmu itu tidak hasrat atau tidak bisa jatuh cinta atau tidak bisa tersanjung karena badan kamu kelihatan tidak menarik. Dan hal yang kedua yang menyebabkan kamu suka dianggurkan dalam hal suatu pekerjaan, ini disebabkan karena rezeki kamu tertutup. Nah, jadi orang yang rezekinya tertutup ini bisa mengakibatkan sulit rezeki, usaha apapun sering mengalami gagal, bekerja sering berpindah-pindah, sering dipecat, sering dikeluarkan, dan orang tidak ada yang membutuhkan tenaga kamu. Tidak ada teman kamu atau saudara kamu yang mengajak kamu bekerja. Ini artinya kamu sering dianggurkan karena rezeki kamu tertutup. Dan orang yang rezekinya tertutup ini sering mengalami kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, ya, dan kesulitan dalam hidupnya. Ya, semua teman menjauh, saudara menjauh, pekerjaan menjauh, kita bekerja sehari 2 hari, seminggu dipecat karena suatu kesalahan. Nah, tertutupnya rezeki itu disebabkan suatu sial dalam badan kita. Ya, apa saja yang bisa menutup rezeki? Yang pertama adalah suatu karma atau perbuatan buruk yang bisa menutup suatu rezeki. Ya, suatu kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, mungkin merugikan orang lain atau menyakiti hati orang lain, ini bisa menutup rezekimu, ya. Jadi perbuatan buruk bisa menutup rezekimu. Dan tertutupnya rezeki ini bisa disebabkan juga dari suatu keturunan. Nah, misalnya gini, penutup rezeki dari suatu keturunan ini biasanya keturunan kamu dulu, mbah-mbah kamu, ya, yang kamu dulu itu ada yang bersekutu dengan jin atau setan. Mungkin mbahmu dulu, ya, buyutmu dulu itu melihara pesugihan, yang dulu dia kaya, jadinya anak cucunya ini yang ditagih, ya, yang menjadi sulit hidupnya, yang menjadi sulit rezekinya. Bekerja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, muntang-manting sana sini, tapi tidak kenyang untuk dimakan. Ini karma dari suatu perbuatan, dari suatu keturunan, dan juga suatu perjanjian dengan jin. Nah, suatu ritual-ritual atau suatu keilmuan, ilmu hitam. Misal di rumah itu pelihara atau mempunyai suatu pusaka-pusaka yang berenergi negatif, jimat-jimat yang berenergi negatif, yang disimpan di rumah, yang dipakai, ya, yang dikantongi, ini bisa menyebabkan kamu sulit rezeki karena yakin bahwa suatu benda itu yang memang ada jinnya, ya, itu bisa membantu kamu. Sebenarnya tidak membantu kamu, tapi menyulitkan hidup kamu. Hidupmu bisa sulit, bahkan bisa terpendam hutang karena badanmu berenergi negatif, disebabkan kamu menyimpan, ya, atau memelihara sesuatu berenergi negatif, pusaka yang isinya jin atau setan, atau ritual-ritual yang berkaitan tentang ilmu hitam. Jadinya hidupmu dalam suatu hitam kegelapan. Dan selanjutnya yang bisa menyebabkan rezeki tertutup, ini bisa disebabkan rezeki kamu ditutup oleh seseorang. Ya, jadi jika rezekimu ditutup oleh seseorang, suatu misal suatu persaingan perdagangan, tokomu ditutup biar sepi, ya, ini bisa menyebabkan usahamu bangkrut dan juga bisa tutup. Jadi rezeki bisa tertutup karena ditutup oleh seseorang, meski dirimu nggak bersalah, meskipun dirimu orang baik. Tapi kalau namanya persaingan, perdagangan, ya, itu tidak kenal orang baik, tidak kenal orang buruk. Siapa saja bisa ditutup, asal tepatnya bisa laris atau lancar. Dan sebenarnya, ya, dalam suatu persaingan itu mending bersaing sehat.
murah-murahan, bagus-bagusan ya, bukan bersaing untuk menutup yang lain supaya tempat kita ramai, ya itu suatu dosa juga ya, ada karmanya juga nanti ya. Biarkan orang yolim, orang yang menutup rezekimu nanti urusannya sama Allah, bukan sama kamu ya. Pasrahkan hidupmu pada yang kuasa. Meski kamu orang baik, ketika mengalami suatu persaingan, suatu perdagangan atau usaha, bisa ditutup oleh seseorang. Dan yang ketiga yang menyebabkan kamu sering dianggurkan dalam suatu hubungan, ini disebabkan karena jodoh kamu tertutup. Nah, orang yang jodohnya tertutup ini bisa mengalami sial dalam suatu asmara atau suatu hubungan, sial dalam suatu menjalin rumah tangga. Orang yang jodohnya tertutup ini ada yang umurnya sudah tua tapi belum nikah, belum dapat jodoh. Ini artinya jodohnya tertutup. Dan ada juga orang yang tertutup jodohnya sering mengalami gagal dalam percintaan. Jadi pacaran seminggu, 1 bulan ditinggalkan, gagal lagi. Kenal setahun belum nikah, gagal lagi ya. Dan sering mengalami gagal dalam suatu percintaan atau asmara. Ini jodohnya tertutup. Dan orang yang jodohnya tertutup ini bisa mengalami menikah berkali-kali ya, menikah gagal, ditinggalkan, menikah pasangannya meninggal ya, dan menikah berpisah karena mungkin orang ketiga atau pengaruh dari suatu keluarga ya. Jadi rintangan-rintangan atau halangan dalam menjalin rumah tangga itu selalu ada. Ini artinya jodohnya tertutup. Jadi pisahnya suatu rumah tangga, cerainya suatu rumah tangga ini disebabkan berbagai macam hal yang bisa menjadi penyebab mereka selalu gagal dalam menikah, gagal dalam berumah tangga. Bisa mengalami berkali-kali, menikah 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal. Jika ini tetap tertutup jodohnya, dia akan mengalami menikah berkali-kali. Dan apa saja yang bisa menutup jodoh seseorang ya, yang pertama adalah karma dari suatu keturunan. Biasanya ini berasal dari leluhur zaman dahulu ya. Biasanya leluhurnya itu mbahnya dulu seorang dukun, mbahnya dulu itu seorang pemuja setan atau ilmu hitam. Jin-jin yang disembahnya, jin-jin yang dikasih makan dia dan dipelihara, itu bisa masuk ke badan anak-anak keturunannya atau menempel ke badan anak keturunannya ya, cucu-cucunya. Dari peliharaannya mbahnya dulu sudah meninggal, akhirnya nempel ke badan anak cucunya yang bisa menyebabkan tertutup jodohnya. Sudah tua belum dapat jodoh, hubungan cinta selalu gagal, rumah tangga selalu mengalami gagal dan menikah berkali-kali. Ini bisa dari keturunan. Dan selanjutnya yang bisa menyebabkan jodohmu tertutup, ini bisa dari suatu karma perbuatanmu sendiri. Jadi kamu pernah melakukan suatu perbuatan menyakiti hati orang lain, menyakiti pasangan, atau membuat orang lain itu sakit hati dalam suatu asmara. Kamu suka meninggalkan, kamu suka mempermainkan dalam hal cinta, dan kamu suka memanfaatkan dalam suatu cinta. Ini bisa menutup jodoh kamu. Dan selanjutnya yang bisa menutup suatu jodoh itu bisa disebabkan oleh jodohmu ditutup oleh seseorang. Nah, biasanya yang menutup jodoh ini adalah mantan ya, mantan yang tidak terima kalau kamu nanti menikah lagi, mantan yang tidak terima kamu tinggalkan supaya kamu tidak bisa punya pacar lagi. Ini bisa dilakukan oleh seorang mantan. Makanya berbahaya berurusan dengan seorang mantan ya. Dia bisa menutup jodoh kamu supaya kamu tidak bisa dengan yang lain. Dan selanjutnya yang bisa menutup jodoh kamu bisa dari energi negatif ya. Kamu suka marah, kamu suka gelisah,
dan badan kamu ditempeli oleh makhluk gaib, jin atau setan atau siluman. Ini bisa menyebabkan kamu sulit jodoh. Orang yang badannya ketempelan ini bisa mengalami gagal menikah berkali-kali atau menjalin asmara. Percintaan itu sering mengalami gagal, sering bertengkar, sering marah-marahan dan pisah ya. Jadi orang yang badannya ketempelan ini orangnya dalam berpikir itu plin-plan ya, kadang baik kadang buruk, kadang pemarah ya, kadang suka cemburu, kadang suka curiga, yang bisa menyebabkan pasangannya tidak nyaman. Energi negatif jin, setan atau arwah atau siluman yang menempel ke badan kamu ini bisa mempengaruhi cara hidup kamu, bisa mempengaruhi pikiran kamu, bisa mempengaruhi bau badan kamu ya. Jadi orang ketempelan ini bisa dijauhi orang ya, karena jin setan itu mempengaruhi dirinya supaya tidak disukai orang, supaya mudah marah, supaya badannya berbau tidak enak, biar orang tidak menyentuhnya. Nah, beberapa hal yang bisa menyebabkan tertutup aura, tertutup rezeki, dan juga tertutup jodoh. Jika sahabatku dimanapun Anda berada mengalami hal yang saya katakan tadi, suka dianggurin oleh pasangannya, suka nganggur dalam satu pekerjaannya, ini yang disebabkan oleh aura yang tertutup, rezeki yang tertutup, atau jodoh yang tertutup. Ini ada solusinya, yaitu dilakukan suatu ruqyah, doa-doa ya. Jadi ruqyah itu bisa datang langsung pada orang yang ahli ruqyah ya, atau bisa dilakukan dengan video call dengan doa-doa mengikuti dari arahan dari orang yang meruqyah Anda. Dan jika sahabatku dimanapun Anda berada melakukan suatu pembersihan badan atau penetralisiran badan dari suatu energi negatif atau kesialan, sial dalam jodoh, sial dalam rezeki, atau buruk dalam aura ya, ini ketika dilakukan penetralisiran badan atau ruqyah, pembersihan badan, ini insya Allah lepas ya. Ketika Anda ditutup oleh seseorang, aura kamu atau jodoh kamu atau rezeki kamu ini ketika dibuka ya, nanti akan lekas membaik untuk asmara ya, untuk aura, dan juga untuk rezeki. Dan sahabat dimanapun Anda berada yang ingin melakukan ruqyah ya, bisa meminta tolong pada ustadz terdekat atau kiai terdekat yang memang ahli dalam satu ruqyah ya. Dan jika ingin ruqyah langsung dengan saya, dengan Mas Septi ya, bisa dilakukan ketika jauh, itu bisa dengan video call ya. Ketika dekat bisa datang menemui saya langsung. Dan jika ingin ruqyah dengan saya kasih tahu ya, untuk biaya itu saya katakan seikhlasnya, semampu kamu, sebisa kamu, seikhlas kamu. Untuk apa banyak kalau nggak ikhlas, nanti dampaknya juga tidak baik atau tidak berkah ya. Yang penting Anda auranya terbuka, rezekinya terbuka, jodohnya terbuka. Bisa konsultasi dengan saya atau bisa WA saya ya. Di judul video ini ada nomor handphone saya ya. Kamu sentuh saja judul video ini, nanti kamu geser-geser ke atas, itu nanti ada nomor WA saya. Anda bisa terhubung dengan saya. Kalau jauh bisa dengan video call, kalau Anda dekat di sekitar saya ya, di daerah saya, bisa datang langsung ke tempat saya. Untuk penetralisian badan yang tertutup jodohnya, tertutup auranya, tertutup rezekinya, atau yang lagi sakit ya, bisa dilakukan ruqyah ya. Bisa terhubung langsung dengan saya lewat WA, bisa video call saya. Dan cara yang kedua, untuk bisa lepas dari suatu penutup aura, penutup rezeki, penutup jodoh ini, dengan melakukan perbuatan yang baik ya. Jadi karma buruk ketika kita melakukan perbuatan yang baik, itu nanti yang buruk akan terhapus ya. Penutup yang ada pada badan kamu hilang ya, dengan sering melakukan pertolongan pada orang yang sangat membutuhkan dengan tenaga atau jasa. Bisa juga melakukan pertolongan dengan membantu seseorang dengan sedekah ya, dan juga bisa dilakukan sering memasukkan sedekah ke kotak amal yayasan yatim atau ke masjid ya. Dengan sering melakukan sedekah atau perbuatan baik ini,
karma-karma buruk, sesuatu yang nempel-nempel di badan kamu nanti dengan seringnya sedekah, dengan sering melakukan perbuatan yang baik, itu nanti akan pedal ya, akan berjatuhan. Badanmu yang berat karena dosa, badanmu yang berat karena masalah, badanmu yang berat karena ketempelan ya, dengan sering melakukan perbuatan baik ya, dengan suatu keikhlasan ya, itu nanti akan lepas ya. Melakukan sesuatu yang ikhlas artinya masalahmu lepas. Nah, kalau ingin masalah kamu lepas, kamu harus melakukan suatu hal yang ikhlas ya, baik melakukan sedekah atau apapun. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga ke depan Anda menjadi lebih baik dalam hidupnya, dalam rezekinya, dalam berpasangan ya. Mudah-mudahan dalam berbagi video kali ini bermanfaat, bisa menjadi solusi Anda dan bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk Anda yang lagi membutuhkan, yang lagi tutup jodohnya, atau lagi tutup rezekinya, sulit rezeki, atau lagi merasa tidak disukai oleh orang, atau sulit mendapatkan pasangan. Mudah-mudahan dalam berbagai hal ini bermanfaat. Saya mohon keikhlasannya ketika nonton video saya. Jangan lupa like video saya dan subscribe video saya, supaya sahabatku dimanapun Anda berada tidak ketinggalan dari video-video saya bagikan, tentunya yang bermanfaat tentang membahas masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah percintaan, atau masalah rezeki, atau masalah hidup yang kurang baik. Semoga dalam berbagai kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.